Siapa itu Natalius Pigai? Dia itu aktivis atau politisi sih sebenarnya. Sosok yang dikenal sebagai aktivis HAM lalu menjadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo ini lahir pada tahun 1975 di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Ia lulusan sarjana ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta pada tahun 1999 dan sempat mengambil kursus-kursus pendek di LIPI, UI, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN selama awal tahun 2000-an. Dikenal sebagai aktivis sejak masih duduk di bangku mahasiswa, Pigai pernah bergabung dengan beberapa yayasan yang memperjuangkan hak-hak kaum termarginalkan. Hingga pada tahun 2012 sampai 2017, ia menjadi anggota Komnas HAM sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Tugasnya memantau pengamatan pelaksanaan HAM dan menyelidiki serta memeriksa peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM. Mungkin karena dari latar belakang ininya lah ya, Prabowo merasa dia cocok untuk dijadikan Menteri HAM. Tapi apakah benar cuma itu? Dalam seminggu pasca pelantikan, kita sudah diramaikan dengan kontroversi dari sejumlah anggota kabinet termasuk Pigai salah satunya. Sepertinya yang paling hot tentang komentar beliau meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari 64 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. 20 triliun cuy, banyak banget. Plus penambahan pegawai dari 188 orang menjadi sekitar 2.500-an pegawai yang diutarakannya pada rapat bersama Komisi 8 DPR 31 Oktober lalu. Ketika diklarifikasi tentang anggaran, salah satunya ditanya oleh Dino Patijalal, mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat di X, Saudari Pigai membalas cuitannya, rencananya membangun Universitas HAM bertaraf internasional terpadu dengan pusat studi HAM global, Lab HAM, RS HAM, dan ada juga program Kadar HAM untuk membangun kesadaran akan HAM di 78.000 desa, dan lain-lain. Sebelumnya ketika ditanya terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, Pigai menjawab dalam waktu dekat, timnya akan fokus ke urusan nomenklatur dan pengembangan struktur pengadaan sarana dan prasarana terlebih dahulu. Masuk ke analisis. Why Pigai untuk Menteri HAM? Apa yang harus kita kritisi? Lalu, bagaimana kita memandang Pigai yang dulunya aktivis alias oposisi, lalu sekarang jadi menteri, aktivis atau politikus nih?